wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhul arifin wa tufaqqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pimpinan Majelis Taklim Darul Farouk, Pak Ustaz Ahmad Firdaus. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Subhanahu wa taala dalam sehat dan taat kepadanya, dimudahkan semua urusannya dan dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tak lupa yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir, khusus guru kita Ustaz Ahmad Baihaqi, Ustaz Ilham, Ustaz Yusuf, dan juga tak lupa orang-orang tua yang kami hormati serta teman-teman Majelis Taklim Darul Farouk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang telah kita dengar oleh guru kita, nasihat yang luar biasa tentang kemuliaan ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, disadari atau tidak disadari, sebenarnya kita ini lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini bukan tempat terakhir kita, dan setelah dunia ada dua kehidupan yang akan kita lewati. Artinya kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham famulaqi. Sesungguhnya kau wahai manusia itu sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqi, maka kamu akan menjumpainya. Tentu perjumpaan kita dengan Allah itu kita harapkan perjumpaan yang begitu indah, karena orang nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini dibagi dua kelompok hadirin. Yang pertama, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok jalan menuju surga dan kelompok yang lainnya mampir ke sa'ir, api neraka. Nah, harapan kita adalah kita ini sampai kepada Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjumpaan kita dengan Allah ini dapat terlaksanakan itu karena kita membawa dua bekal. Yang pertama adalah tadi, yaitu ilmu. Yang kedua adalah amal. Dengan ilmu dan amal inilah yang dibungkus dengan keimanan kita kepada Allah, itulah yang menyebabkan kita akan sampai kepada Allah dalam keadaan selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia yang Allah ciptakan. Tidak ada yang paling berharga di dunia ini melainkan ilmu. Kalau seandainya ada sesuatu yang berharga selain ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya itu meminta hal tersebut. Tapi yang Allah perintahkan kepada nabi itu disuruh berdoa, suruh meminta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Artinya apa? Sesuatu yang paling mulia di dunia yang Allah ciptakan adalah ilmu. Maka otomatis orang yang berinteraksi, yang berkaitan, yang bermusahabah, yang berdampingan dengan ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang mulia, maka dia juga akan menjadi mulia. Kalau kita dekat dengan sesuatu yang mulia, maka dengan sendirinya kita juga akan mulia. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita kenal ada seorang ulama yang sangat masyhur, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, pendiri madhab Asy-Syafi'i, madhab yang paling besar yang dianut oleh orang-orang di dunia. Nah, kita kenal Imam Asy-Syafi'i, tapi beliau ini punya nama asli, namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Utsman, Muhammad bin Idris bin Abbad bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id. Nah, kenapa kok yang terkenal nama Syafi'inya diambil dari kakeknya yang nomor 4, yaitu Syafi'? Kenapa enggak Muhammadnya sih? Enggak Muhammad bin Idris, tapi yang terkenal Syafi'. Syafi' itu adalah seorang sahabat, hadirin, sahabat Nabi. Beliau ini hidup di zaman Nabi. Kemudian usia beliau ini 5 tahun ketika berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi wafat. Nah, ayah beliau bernama Sa'id, barulah sahabat senior. Jadi punya anak namanya Syafi', usia 5 tahun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi yang dikenal oleh kita adalah Imam Syafi'i. Ini menunjukkan padahal apa bahasanya? Bukan cucu lagi, cicitnya yang bernama Muhammad menjadi orang mulia karena punya ilmu, sesuatu yang mulia. Bahkan yang mulia itu bukan hanya dirinya, tapi kakek buyut moyangnya ikut mulia. Bayang itu, Syafi'i itu menjadi mulia, orang jadi mencari tahu siapa itu Syafi'.
Gara-gara siapa? Gara-gara dia punya punya cicit yang bernama Muhammad bin Idris. Karena Muhammad itu orang yang sangat luar biasa. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu saking mulianya, yang menjadi mulia dengan berkat ilmu bukan hanya diri kita, orang tua kita, kakek kita, kampung halaman kita. Tadi seperti Ustaz Heki bilang, Imam Nawawi itu kan nama aslinya Yahya bin Syaraf, tapi orang kenalnya Imam Nawawi. Nawawi itu nama kota, bukan kampung, malah nama kampung kecil Nawa di daerah Damaskus, Suriah. Tapi orang nyebutnya qala Imam Nawawi, kalangannya banyak. Kenapa? Kampung itu menjadi mulia, disebut-sebut oleh orang-orang di dunia. Kenapa? Karena ada seorang yang luar biasa yang bernama Yahya bin Syaraf dengan keilmuannya, sehingga kampung halamannya juga ikut mulia. Ini kemuliaan ilmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali itu pernah ditanya, wahai Syekh, orang itu masuk surga sebabnya apa? Kata Imam Ghazali, sebabnya karena dia punya ilmu. Tapi Qur'annya bilang begini, Syekh, kata yang nanya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Tapi ayatnya bilang orang masuk surga itu karena iman dan karena beramal soleh. Kemudian kata Imam Ghazali apa? Orang bisa kenal iman, orang bisa sah beramal soleh karena ilmu. Karena ilmu. Ini yang pertama, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Ketika kita sudah belajar menuntut ilmu, enggak cukup untuk sampai kepada Allah taala hanya dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua dengan amal, dengan pengaplikasikan dengan apa yang sudah kita miliki dari ilmu yang kita miliki, maka kita amalkan. Dulu ada seorang ulama, hadirin jamaah rahimakumullah, yang bernama Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini muridnya Syekh Syakik Al-Bilkhi. Satu hari Syekh Syakik Al-Bilkhi ini nanya sama muridnya, wahai Hatim, engkau belajar kepadaku sudah berapa lama? Kata Hatim, wahai Syekh, aku belajar kepadamu mundu 30 sana, sudah 30 tahun. Jadi Hatim ini belajar sama Syekh Syakik sudah 30 tahun. Lalu selama 30 tahun apa yang sudah kamu dapatkan? Kata Hatim, wahai Syekh, hasaltu mundu 30 sana fawa thamaniya fawaida minal ilmi. Aku belajar 30 tahun, aku telah mendapatkan 8 buah ilmu. Jadi 30 tahun lama-lama ngaji cuma dapat 8 ilmu. Tapi gurunya enggak ada marah, enggak. Dijelasin dulu, tanya dulu apa yang 8 itu. Nah, di antara yang 8 hadirin, kata beliau, wahai Syekh, aku berpikir bahwa di dunia ini ada 3 sahabat. Ada 3 sahabat, ada 3 yang akan mendampingi kita. Pertama adalah sahabat yang akan mendampingi kita ketika kita sampai di pembaringan. Nah, itu seperti kita semua nih, seperti kita bersahabat masing-masing. Kemudian kalau kita wafat, ya dia ini hanya datang ketika kita sampai di pembaringan kita wafat. Ya, kadang dengan kesibukannya nggak sempat ngantar kita ke kuburan, sampai di pembaringan aja ikut takziah, kemudian pulang. Kemudian yang kedua, ada sahabat yang akan mendampingi kita sampai di bibir kuburan. Siapa? Yaitu anak istri kita, orang tua kita, keluarga kita. Mereka ikut mendampingi kita sampai di bibir kuburan. Nah, kemudian yang ketiga, ada sahabat yang ikut masuk ke dalam bersama kita. Siapa? Yaitu al-a'malus sholihah, amal soleh yang ikut masuk ke dalam kita. Maka kata Imam Hatim, maka saya paham dari sini bahwa yang masuk, yang menemani saya nanti di dalam kubur adalah amal soleh. Maka dari itu saya memperbanyak sahabat yang ketiga, yaitu beramal soleh. Nah, dengan ilmu dan amal keduanya ini dibungkus dengan keimanan, itulah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.